Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channelnya Tisam Official lagi. Semoga kalian sehat, berkah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kaisam waras, masya Allah. Kaisam doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman Kaisam yang berjuang rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Kaisam jaketnya bagus. Ini jaket Lady Gaga. Ini tebel banget cuy. Jadi dingin aja nggak kerasa dingin gitu, mantap. Bagus ya, masya Allah. Murah ini, murah. Kaisam beli diskonan itu. Ini kayaknya kresek ya Kaisam. Sepertinya. Udah jangan fokus ke jaketnya kayak Tisam. Kita gibah aja hari ini. Hari ini kita bahas tentang apa sih video apa sih yang tersebar itu di B2 kemarin itu siapa yang bertengkar sama tukang sampah. Kayak Tisam juga banyak report ya. Katanya di situ tuh sering ayi-ayi atau susuk-susuk yang apa namanya yang ngambilin sampah tuh selalu debat sama kita. Kenapa sih? Kayak Tisam nggak tahu ya di situ itu pangkalannya itu mbak-mbak Indo, mas-mas Indo gitu kan, pada ngerokok, pada minum-minuman di situ ya kan. Ini disclaimer dulu buat kalian yang nongkrong di situ ya, kalau misalkan memang nggak benar silakan komen. Bukan begitu kayak Tisam, orang kita nggak punya tempat kayak Tisam, tapi kita juga buang puntung rokok di apa namanya di aqua ya, misalkan di tempat yang itu. Nah kan, menurut teman-teman ya yang tidak cocok dengan kalian yang nongkrong kongkau di situ ya, katanya kalian itu buang puntung rokok tuh di ini nih di tanaman kayak gini nih, tuk kayak gitu. Nggak boleh ya, awas loh. Vaksinnya berapa? 6.000 sekarang cuy, 12 juta. Waduh, salah, 6.000, 3.000 kan dulunya 1.500 ya, sekarang 2 kali lipatnya ya, 3.000 sekarang cuy. 6 juta kalian, jangan sia-siain uang kalian ya cuy ya. Nah terus juga di jembatan Mongkok juga kan kadang yang kena vaksin itu ya itu tadi apa, buang puntung rokok gitu, buang abu rokok, ketahuan sama Pade. Akhirnya kalian kena vaksin 3.000. Cung, siapa yang kena vaksin? Gak usah bohong, pasti banyak ya kan. Banyak juga yang report ke kayak Tisam. Oke, jadi kejadiannya ini ya, ada 2 versi, dimana katanya mbaknya yang dipentung pakai serok, ada yang bilang mbaknya yang mentung ini si tukang sampahnya ya kan. Tapi menurut saksi kejadian yang ada di sana, katanya mbaknya yang dipentung serok cuy. Jadi kalian bikin video itu seolah-olah mbaknya yang salah. Jadi menurut mbak yang cerita sama kayak Tisam cuy. Jadi kayak Tisam di situ kan memang tempatnya nongkrong anak-anak Indonesia, bukan anak-anak Indonesia aja kayak Tisam di situ. Ada orang Cina, ada orang Filipin. Di situ tuh membaur kayak Tisam. Ya biasa nongkrong-nongkrong di sepanjang jalan kan B2 itu loh, yang dekat-dekat jembatan ya, jembatan 1000 bidadari dan bidadara itu. Nah di situ kayak Tisam memang benar mereka itu melakukan aksi rokok, terus duduk-duduk santai di situ. Ada yang tiktokan, ada yang cuma nongkrong, ada yang minum-minum, ada yang buang apa namanya ngerokok di situ. Kita juga nggak bisa menutup kemungkinan kayak Tisam, banyak juga teman-teman kita yang buang abu rokok nih di apa namanya di dedaunan kayak gini ya kan. Terus permasalahannya karena saya juga nongkrong di situ sampai sore gitu. Ini mbaknya jujur banget ya. Ini alhamdulillahnya mbaknya nggak ngegas ini ceritanya, jadi kayak Tisam juga nggak ngegas. Nah di situ kayak Tisam, jadi kalau misalkan sore itu kan udah mulai pembersihan sampah ya kayak Tisam di situ. Nah kita juga tidak menutup mata kalau puntung rokok itu banyak kayak Tisam yang apa berjatuhan di jalan. Terus mbak-mbak yang buang sampah tuh, yang ngambil paketan atau buang sampah di situ tuh dipenet-penet kayak Tisam, sampah tuh sampai full gitu kan, sampai dipenet-penet, sampai barang-barang yang kardus harusnya jangan dibuang di situ malah dibuang situ. Jadi kan tempat sampah itu cepet penuh. Nah memang kayak Tisam di situ tuh kalau misalkan tukang sampah lagi bersihin tempat tuh suka marah-marah. Suka marah-marahnya mah kesel ya mungkin ya, kitanya kan cantik dari lahir gitu ya kan. Joget-joget di situ udah waktunya saikung ya kan, udah waktunya pulang kerja malah kitanya masih buang-buang sampah gitu kan. Terus kitanya juga nggak pergi-pergi dari situ. Jadi kan dia juga kan beresin itu kan, beresin lagi kerjanya beberapa kali gitu. Nah di situ cuy pengakuannya. Jadi buat kalian yang suka nongkrong di situ, bener nggak ceritanya begitu tuh cuy. Banyak sampah puntung-puntung yang ada di situ, kalian nggak mungutin lagi. Nah ini adalah bagian dari etika menurut kayak Tisam. Apakah salah? Ya salah.
Kalau misalkan tanya salah apa nggak salah ya salah, etika ya. Cuma kejadian kemarin itu kayak Tisam hanya mengomentari sebuah video ya. Jadi videonya cuy beredar ya. Siapa sih yang bikin video nih? Apa kejadiannya nggak tahu dari awal atau gimana ini kan? Cuma mungkin yang videonya pas Mbak Indonesianya petang-tang aja ini ngelawan si tukang sampahnya ya kan. Jadinya asumsinya mbaknya yang salah gitu kan, yang dauso gitu kan, yang songong gitu kan. Padahal kejadian sebenarnya bukan seperti itu katanya cuy. Ya nggak apa-apa sih, semuanya punya versi beda-beda. Cuma kan di sini ada edukasi yang bisa kita bahas bersama ya kan. Jadi cuy di situ tuh videonya tuh mbaknya tuh lagi nantang si tukang sampah ya, laki-laki susuk-susuk yang ngomong kali itu, "Mhoi kemyong lah, jangan begitu," katanya sambil petang-tang dengan suara yang keras. Apakah mbaknya dalam posisi mabok? Ya nggak tahu juga ya kan, karena Kaisam nggak ada di sana. Coba yang di sana apakah mbaknya mabok? Tapi alhamdulillahnya mbaknya belum melakukan apa namanya mukul, udah dilerai sama temennya. Bagus nih temennya, good ya. Jadi apa namanya butshotnya aja gitu kan yang menggelegar ini mbaknya. Nah akhirnya karena suaranya yang lantang ini ya kan, biasa inian semulean kayaknya mbaknya ya. Akhirnya yang videonya itu, wah biasa itu orang Indonesia itu ngelawan aja mbak, di sini negara hukum mbak. Orang mbaknya belum mukul udah dikomentarin kayak gitu sama deterjen ya kan. Akhirnya video tersebar, jadi ujung-ujungnya dikiranya mbaknya gitu kan yang apa namanya, yang yayai gitu ya, yang mentung-mentung ini tukang sampah ya kan. Nah itu versi video yang tersebar, jadi mbaknya mukul ini tukang sampah. Tapi versi mbak yang menyaksikan di situ katanya sih cuy, mbaknya tuh yang marah-marah itu, dia tuh habis beli barang sesuatu, ditaruhlah di situ, ada tukang sampah tuh, dia itu nggak nanya apapun sama mbaknya, barang yang mbaknya ini dibuang sama tukang sampah. Mbaknya kan merasa bahwa barangnya itu dibuang sama tempat sama susuk-susuk gitu kan. Akhirnya dia protes, "Loh kenapa barang saya dibuang?" katanya kayak gitu. Nah cuma mungkin adanya agak keras ya kan, itunya susuk-susuknya juga, "Ya kamu itu katanya di situ." Kayaknya mungkin sih berdebat seperti itu. Akhirnya si serok sampah tuh mukul tuh mbaknya, nggak tahu kena atau enggak ya, pokoknya dalam keadaan yang begitu. Jadi mbaknya merasa bahwa barang saya dibuang, kok kamu yang mentung saya ya kan. Akhirnya dia ngomong, "Kamu tuh nggak boleh kayak gitu kerja," katanya kayak gitu cuy. Mungkin dalam apa namanya suara yang menggelegar keras kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya mbaknya masih dalam kontrol temennya nih, jadi nggak sampai adu mulut ya kan. Susuk-susuknya juga mungkin dianya juga merasa bersalah ya, akhirnya dia diam ya. Mungkin juga dia juga malu, takut dilaporkan atau gimana gitu, akhirnya memilih pergi. Nah tuh seperti itu. Nah jadi versi mana nih yang benar nih? Ya namanya kayak sama gibah aja ya kan, nggak apa-apa gibah. Nah ini oke, ada pelajarannya apa kayak Tisam? Nah kalau kayak gitu, kita nih kalau misalkan kita merasa bahwa kita nongkrong di situ ya, kita juga harus jaga kebersihan ya, apalagi puntung rokok saat tidak dibuang pada tempatnya, itu kan sama aja kita melakukan pelanggaran pembuangan sampah ya. Dulunya 1.500, sekarang 2 kali lipat cuy, 3.000, 6 juta, banyak juga nih. Nah kalau misalkan kalian sudah kena denda seperti ini, langsung dibayar. Kalau nggak, ngomong sama majikan, utang gaji ya, jangan menumpuk. Karena denda atas kamu ya, pelanggarannya kamu itu tuh berbunga cuy, kalau apa namanya terpaut denda di sini ya. Jadi segera di close, jangan sampai visa kamu bermasalah, jangan sampai saat kamu jutking kamu masih punya denda kepada pemerintah. Itu bisa mempengaruhi visa kamu. Terus juga mas-mas ya, Indo ya, yang mbak-mbak juga yang cantik dari lahir di situ, yang main tiktokan, kita juga harus punya empati tuh. Kita tiktokan di jalan, orang Hongkongnya yang lewat kayaknya meripit-meripit gitu cuy. Ya jangan gitu juga ya kan. Jalan bukan punya kita gitu kan. Ya kan serasa jalan sendiri gitu, joget-joget, ngegol-ngegol, tahu-tahu orang Hongkongnya itu sampai meripit-meripit jalannya itu kan. Jadi kita harus kembalikan kepada diri kita, harus sadar tuh kalau itu adalah tempat umum, dimana kalau kita ngerokok ya taruhlah di situ terus dibuang ke sampah ya. Jangan seenaknya aja dong mas bro, kamu ngerokok puntungnya dibuang aja, dipikir orang di situ udah ada kayak Tisam, ya nggak apa-apa, bukan saya aja yang buang. Nah kalau kita berpikir seperti itu ya, itu akan berdampak kepada negatif kita sendiri. Sedangkan orang Filipina sama orang Indonesia itu kan mayoritasnya kan mukanya hampir mirip ya cuy ya.
Yang kecap siapa? Domestic helper pastinya. Nah, yang menjadikan bahan bulian ke majikan ya ini adalah domestic helper. Yana Cece. Nah itu tuh ya, jadi kejadiannya seperti itu. Nah untuk kalian ya yang buka paketan atau apa, kita nih tahu nih ya kardus ya. Nih kadang nih ya teman-teman kayak Isam tuh nggak habis pikir kayak Isam, logikanya di mana? Kalian tuh buka box ya kardus ya kan, paketan. Kalau kardus ya, supaya ini muat di tempat sampah, jangan sekotak-kotaknya kamu blebesin itu ke tempat sampah. Kamu buka dulu, terus kamu chip kecil-kecil sampai tipis banget, baru kamu buang. Ya males amat sih mbak, nggak boleh kayak gitu ya. Nah itu tuh kadang, terus juga kita bawa tas gitu kan, paper bag gitu kan, gede banget gitu kan. Terus ada isinya hapnya di dalamnya gitu kan, kita nggak mau buang di plastik pembuangan, jadi akhirnya kita paper bagnya sama hap-hapnya kita masukin ke sampah yang sampahnya tuh kecil banget gitu kan nggak masuk logika. Kenapa nggak cari plastik atau tempat sampah yang lebih besar, jalan sebentar kan bisa. Kita tuh jangan egois, oh tempat sampah sekecil ini, kalau kita buang sampah kita yang segede gaban kayak gini, orang lain bisa buang nggak ya? Nah ini kadang empati dan etika kita ini kurang banget ya. Untuk itu ayo kita perbaiki nih bareng-bareng supaya kita tidak kena vaksin juga. Nah buat mbaknya yang kemarin itu yang sampahnya dibuang sama susuk-susuk, makanya udah gelap kayak gini tuh di itu barang-barangnya tuh dilihat gitu kan. Orang yang buang sampah itu juga bisa loh mereport kita, ibaratnya jangan sampai itu di blok loh B2 itu. Misalkan nih tempat sampah nih ya, orang buang sampah nih kan dia punya bos tuh. Dia ngeluh aja, coba dong usulkan tuh ke itu ke kepala itu, di situ tuh mbak-mbak tuh buang sampah lo kayak gini aja, kan bisa membuat report seperti itu sehingga dia bisa menembuskan ke bagian Departemen Kesehatan Lingkungan ya kan. Nanti kayak orang yang jualan di pasar nanti bisa-bisa diamankan. Nanti di situ kalian bisa-bisa diperboden, nggak boleh duduk di situ. Karena apa? Karena faktornya report dari tukang sampah itu. Karena setiap libur sampahnya waduh di situ tuh Masya Allah gitu kan, merusak taman-taman gitu kan. Nah itu pentingnya kita menjaga diri. Oke, jangan sampai kita merusak lah keadaan di sini. Kita dimanapun kita hidup gitu ya, kita harus menaati peraturan di situ ya. Mungkin orang-orang di luar sana ya Tisam ikut campur aja, ya nggak apa-apa. Kalau nggak ikut campur nggak seru ya kan. Mama tua kaplak itu butuh bahan gibah cuy. Tapi insya Allah Gen 1, 2, 3 pinter-pinter nih ya kan, buang sampah pada tempatnya. Jangan sampai buang sampah di samping tempat sampah, tetap aja kamu akan kena vaksin ya. Save duitmu, lumayan 6 juta cuy, beli motor second di Indonesia bisa, iya nggak sih? Ya, see you next video, bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye.